Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Iblis Tertua atau nenek moyangnya Azazil. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah iblis tertua. Kali ini mengisahkan tentang jin yang soleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Dan berbicara tentang jin sesuatu yang wajib diimani, bahkan sudah tertulis ayat tentang jin di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jin. Terdapat juga dalam beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul dan kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya keberadaan jin itu harus diimani, bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam jin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lalu bagaimana sejarah tentang jin? Adapun sejarah tentang bangsa jin, memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan asal muasal tentang jin. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu saja kita akan bercerita atau menceritakan hanya sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dijadikan sandaran, karena Nabi SAW bersabda, ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa jin pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Sumiyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung nyala api, dan dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari api. Dan dengan Nabi Adam, beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumiyah dikatakan Abu al-Jin, bapaknya para jin, dan Sumiyah ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Sumiyah, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumiyah, berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku. Dan Sumiyah mengatakan, kami hanya mengharap kepadamu ya Rob, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Maka dari itu jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada yang mampu melihat kami, dan agar kami tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan jin Sumiyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat di bumi, dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan apapun di bumi. Maka dari itulah makhluk pertama yang menempati bumi adalah jin yang bernama Sumiyah.
dan Sumia adalah jin yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi, dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya adalah untuk ditempati oleh jin Sumia. Akan tetapi setelah Sumia ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia, maka datang generasi selanjutnya. Dan generasi inilah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat dan tidak bisa terlihat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang sehingga mereka tetap muda, diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya, tapi mereka tidak pernah bersyukur. Justru mereka saling menumpahkan darah dan saling membunuh sesama jin. Kemudian umatnya Sumia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas kenikmatan dengan keguguran. Maka dari situlah terjadi peperangan antara malaikat dan bangsa jin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana bisa malaikat berperang dengan bangsa jin? Karena satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh jin. Siapa malaikat itu? Yaitu malaikat maut. Akan tetapi ini adalah cerita Israeliat. Saya hanya menceritakan saja, karena di situ dikisahkan bahwa malaikat berperang dengan bangsa jin, dan akhirnya ada jin yang ditangkap malaikat, kemudian ada jin yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan dipenjara oleh malaikat. Ini dalam kisah Israeliat. Kemudian dikisahkan bahwa malaikat menertibkan bangsa jin dan sebagiannya dan anak jin yang masih kecil pun dibawa naik oleh malaikat dan kemudian hidup di langit. Dan jin kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu bernama Azazil. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jin Azazil dididik, dirawat oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Jadi inilah cerita yang akan kita kisahkan selanjutnya. Jin yang soleh tapi tersesat dialah Azazil. Jin yang kecil dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup di alam malaikat. Lalu ia diberi kekuasaan untuk menguasai langit dan bumi. Dan Azazil adalah jin paling soleh. Lalu kemudian Azazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya para malaikat. Makanya ada khilaf antara para ulama bahwa Azazil ini sendiri adalah nama dari Israeliat, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tapi itulah jin yang paling soleh kala itu, sehingga para ulama mengatakan kalau Azazil ini adalah bagian dari malaikat, ataukah dia bagian daripada jin, karena dia hidup di langit bersama malaikat. Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Azazil itu bagian dari jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya para malaikat, dan menjadi jin paling soleh sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda, bukan dari bangsa malaikat, bukan pula bangsa jin, tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali yang diberi nama
Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari adim, dan adim itu artinya tanah, tanah yang ada di bumi, maka Allah itu disebut Adam alaihissalam. Maka makhluk itu disebut Adam alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, 4 kelebihan. Kenapa? Untuk menghindari supaya jin agar tidak sombong. Asasil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, meniupkan ruh ke jasad Adam itu adalah Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, dan tidak ada perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Azasil. Dan yang keempat, Allah mengajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama di sini artinya diajarkan bahasa, seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Adam, yaitu pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, coba sebutkan nama-nama benda itu jika kamu orang yang benar. Maka mereka para malaikat mengatakan, Maha suci engkau, tiada ilmu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada kami kecuali engkau ajarkan kepada kami, dan malaikat pun menyerah, tidak ada yang sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan seluruh di atas bangsa jin. Dan sekalipun singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat kecuali iblis. Iblis sombong merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Allah pun mengusir iblis dari surga, tapi iblis minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidupnya ditangguhkan hingga kiamat ditegakkan. Allah mengabulkannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan iblis ketika iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa hidup tentram di alam surga, dan mereka menikmati segala yang ada di surga. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan keduanya untuk memakan makanan dari surga apa saja yang mereka mau, kecuali buah kulih. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah iblis tertua atau nenek moyang Azasil. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sebuah pembelajaran hidup. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.